Buku harian itu bukan sekedar buku kecil tak berguna, tetapi dia adalah buku kecil untuk masalah seseorang dengan dunianya. Yo, balik lagi dengan gue Murama. Ya, namanya buku harian seseorang pasti menyimpan banyak hal-hal pribadi yang tidak ingin dilihat ataupun diketahui oleh orang lain. Baik itu tentang teman, pacar, benda, ataupun tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, saat buku harian seseorang dibaca oleh orang lain, maka tidak mengherankan kalau orang yang punya akan merasa sangat malu dan juga marah. Oleh karena itu, kalian jangan deh mencoba membaca buku harian orang lain ataupun teman sendiri tanpa izin darinya. Karena jika kita membacanya itu sama saja dengan kita mengetahui aib-aibnya. Ya, kalau nggak disebarin sih nggak terlalu parah. Tapi yang parah tuh saat orang yang tahu aib tentang seseorang malah disebarin ke orang lain. Nah, episode SpongeBob yang akan gue bahas kali ini mengingatkan kita bahwa membaca buku harian orang lain itu adalah hal yang buruk. Episode ini sendiri punya pesan tersembunyi di baliknya. Dan gue harap kalian menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini supaya gue tambah semangat buat terus upload video untuk kalian. Little Yellow Book. Episode SpongeBob ini menceritakan tentang Squidward yang membaca buku harian SpongeBob tanpa sepengetahuannya, sehingga membuat SpongeBob menangis karena hal-hal pribadinya diketahui oleh orang lain. Nah, awal cerita ini bermula ketika Squidward sedang bekerja di Krusty Krab. Saat itu dia melihat Krusty Krab hanya mempunyai satu pembeli saja, yaitu Pak Tua Jenskin. Karena dirasa tidak ada pembeli, Squidward memutuskan untuk bersantai. Tapi sewaktu Squidward baru memulai kesantaiannya, tiba-tiba Krusty Krab menjadi ramai didatangi oleh para pembeli. Squidward menjadi sangat sibuk dengan semua pesanan yang ada. Ditambah SpongeBob juga tidak ada di dapur. Squidward lalu pergi ke dapur untuk mencari SpongeBob. Dan ternyata SpongeBob sedang bersembunyi sembari menulis buku hariannya. Para pembeli itu semakin menggila karena mereka belum juga mendapatkan pesanan Krabby Patty-nya. Lalu SpongeBob dengan segera menyiapkan Krabby Patty untuk para pembeli itu. Saat SpongeBob sibuk membuat Krabby Patty, Squidward hanya diam dan memperhatikannya saja. Nah, pada saat sedang melihat SpongeBob membuat Krabby Patty, Squidward penasaran dengan apa yang ditulis SpongeBob di dalam buku hariannya itu, sehingga dia memutuskan untuk mencoba membacanya. Namun SpongeBob dengan cepat segera mengambil bukunya dari Squidward. SpongeBob lalu meletakkan bukunya di samping panggangan dan dia kembali membuat Krabby Patty lagi. Saat SpongeBob sedang mengantarkan Krabby Patty pesanan pelanggan, Squidward diam-diam berusaha untuk membaca buku hariannya SpongeBob. Namun untungnya SpongeBob cepat kembali dan mengambil bukunya lagi dari Squidward. SpongeBob kemudian melanjutkan kembali menulis buku hariannya itu. Dan ternyata hal itu membuat Squidward semakin penasaran, sehingga dia membohongi SpongeBob dengan menyuruhnya mengantarkan pesanan ke tempat yang tidak jelas tujuannya. Setelah SpongeBob pergi untuk mengantarkan makanan, Squidward kemudian melancarkan aksinya dengan membaca buku harian SpongeBob. Squidward sepertinya sangat bahagia sekali membaca buku harian SpongeBob karena di sana dia bisa menemukan hal-hal rahasia dari SpongeBob. Dan parahnya lagi, dia memberitahukannya kepada orang-orang, bahkan sampai membuat SpongeBob melakukan hal-hal yang konyol, dari mulai berkotek seperti ayam hingga berdansa dengan menggunakan celana dalamnya. Setelah semua yang telah terjadi, SpongeBob menjadi sangat sedih. Dia bahkan terus-menerus menangis di depan Krusty Krab. Namun Squidward tidak memperdulikannya dan menganggap kalau hal itu adalah hal yang biasa. Bahkan setelah Tuan Krab memarahi Squidward pun dia tetap cuek dan tidak peduli dengan SpongeBob. Squidward juga sampai masuk berita terkini Bikini Bottom. Orang-orang yang melihat Squidward juga sampai mengata-ngatainya. Mereka benci terhadap tindakan Squidward yang membaca buku harian orang lain. Bahkan rumah Squidward juga ikut disita. Karena dengan Squidward membaca buku harian orang lain, artinya dia melanggar ketentuan dalam pinjamannya. Penderitaan Squidward belum juga berakhir. Bahkan setelah rumahnya disita, dia juga ditangkap oleh polisi. Dia diborgol dan ditempatkan di tengah-tengah kota. Orang-orang yang marah dengannya juga sampai melemparkan tomat ke arah Squidward. Namun meskipun begitu, dia tetap tidak ada kapok-kapoknya dan tetap membaca buku harian SpongeBob lagi.
Nah, dari review singkat tadi, kalian mungkin sudah sedikit mengerti tentang pesan yang ada di dalam episode ini. Yang mana buku harian seseorang itu tidak boleh dibaca oleh orang lain dengan sesuka hatinya. Apalagi kalau sampai menyebarkan rahasia-rahasia tentang orang tersebut. Kelihatannya buku harian itu adalah buku kecil yang tidak berguna. Namun nyatanya buku harian itu berisi semua rahasia seseorang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Baik itu tentang masalah pertemanannya, percintaan, ataupun pekerjaannya. Bahkan terkadang seseorang juga mencatat fobia dan hal-hal tabu tertentu tentang dirinya di dalam buku harian itu. Sehingga membaca buku harian orang lain tanpa izin merupakan salah satu hal yang sangat buruk. Pesan dalam episode ini adalah buku harian itu bukan sekedar buku kecil tak berguna, tetapi dia adalah buku kecil untuk masalah seseorang dengan dunianya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan nantikan video selanjutnya dari gue Murama. I think the girls with their nails done now.